Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita nikmat dan hidayahnya sehingga kita bisa kumpul di tempat ini. Insyaallah kedua kalinya selawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga kalinya yang saya hormati pengasuh pondok pesantren Zaidul Hasan, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil SHFM, dan yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zaidul Hasan Dr. Abdul Aziz Wahab BA MAB, dan tak lupa pula yang saya hormati dosen pengampu Sistem Informasi Manajemen Pendidikan yakni Al-Ustaz Ofi Rahman MPD, dan yang terakhir yang saya cintai dan yang saya sayangi, dan saya berterima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah membantu dalam segi pembayaran, dalam segi pikiran, mendoakan, seperti itu. Saya berterima kasih kepada kedua orang tua saya. Langsung saja berdirinya saya di sini akan menjelaskan tentang sistem informasi manajemen pendidikan. Dalam sistem informasi manajemen pendidikan itu ada yang namanya administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan ini memiliki beberapa fungsi yang bisa mensukseskan sistem pendidikan. Di sini ada 4 fungsi administrasi pendidikan. Yang pertama itu planning. Planning itu ya perencanaan, seperti yang kita ketahui. Perencanaan. Dalam perencanaan administrasi pendidikan itu meliputi 1. Perencanaan strategi, 2. Kebijakan, yang ketiga itu perencanaan program. Agar supaya berjalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua itu ada organizing, yaitu pengorganisasian. Jadi pengorganisasian dalam administrasi ini bertujuan untuk membuat struktur yang jelas, membagi tugas, serta mengalokasikan sumber daya agar bisa bekerja secara efektif. Seperti itu. Yang ketiga itu ada yang namanya directing. Directing itu pengarahan. Dalam pengarahan ini harus melibatkan yang namanya ketua dalam lembaga pendidikan itu, agar supaya mengarahkan, lebih-lebih tidak mengarahkan saja, begitu juga memotivasi terhadap elemen-elemen yang ada dalam lembaga pendidikan itu, agar supaya bekerja secara optimal. Yang terakhir ada yang namanya controlling. Setelah direncanakan, diorganisasikan, dan ada yang namanya directing, harus ada namanya controlling, pengawasan. Pengawasan itu melaksanakan atau mengawasi apakah sudah bekerja dengan secara perencanaan tadi yang telah direncanakan atau tidak, seperti itu, serta mengevaluasi hasil yang sudah ditetapkan atau sudah dicapai. Dalam fungsi-fungsi ini, tingkat administrasi pendidikan itu juga memiliki tingkat. Jadi administrasi itu memiliki tingkat juga.
tingkat-tingkat. Yang pertama itu paling atas itu tingkat pusat. Yang mana tingkat pusat itu berada di bawah naungan pemerintah atau lembaga pemerintah yang bekerja untuk mengurus kebijakan ataupun kebijakan gitu, secara nasional. Itu tingkat pusat. Kedua, ini tingkat apa ini? Yang gambar kayak gini, tingkat wilayah. Tuh, kayak di peta-peta itu, ya tingkat wilayah. Yang mana tingkat wilayah ini mengoptimalkan atau mengoptimalisasikan di tingkat provinsi, kabupaten maupun kota, serta berkoordinasi dengan staf lembaga pusat. Seperti itu. Dan ketiga itu ada namanya tingkat sekolah. Yang mana dalam tingkat sekolah ini yang bekerja dalam lembaga sekolah, pendidikan sekolah, seperti itu. Baik dari segi pembelajaran program sekolah hingga evaluasi pembelajaran. Yang terakhir itu ada tingkat kelas. Yang saya gambari dengan warna hijau itu tingkat kelas. Yang mana tingkat kelas ini yang bekerja dan administrasi yang bekerja di tingkat kelas dari segi kurikulum maupun pembelajaran siswa serta interaksi guru dan murid. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.